Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Nuraini, mahasiswa Pasca Sarjana UNY, Prodi Teknologi Pembelajaran dari kelas A, akan membahas tentang kajian buku yang berjudul Engaging the Online Learner, khususnya pada chapter 1 dan kedua. Hal yang pertama yang akan saya bahas kali ini ialah chapter pertama yang berjudul Engage Learning in an Online Environment. Engage learning atau pembelajaran yang terlibat bukanlah pendekatan teoretis baru. Para ahli teori belajar seperti Brunner, Vygotsky, dan Piaget semuanya menganut filosofi bahwa manusia tidak belajar dalam ruang hampa, melainkan melalui suatu interaksi. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial membantu siswa belajar dari sudut pandang orang lain untuk membangun pandangan dunia yang lebih kompleks. Begitu pula dengan filosofi Piaget yang menekankan bahwa belajar harus terhubung dengan pelajar agar menjadi lebih bermakna. Adapun kasusnya dalam pembelajaran online, pasti memerlukan pertimbangan khusus agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Tentu tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik adalah bagaimana memfasilitasi transisi dari mode pembelajaran konvensional kepada mode pembelajaran berbasis online. Dalam mewujudkan pembelajaran online yang terlibat, pasti membutuhkan suatu rekayasa yang dibangun oleh seorang guru. Merencanakan dan memanfaatkan kegiatan yang membantu siswa melalui fase perkembangan pembelajaran yang terlibat, memastikan bahwa siswa termotivasi dan mampu berhasil berinteraksi dan berkolaborasi dalam kelas online, dan akhirnya terlibat dalam pembangunan pengetahuan secara mandiri. Pembelajaran yang terlibat sendiri merupakan bentuk kolaboratif antara guru dan siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya. Faktor kunci dalam keterlibatan pembelajaran online menurut Johnson ialah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menetapkan tujuan belajar mereka sendiri. Yang kedua, siswa bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, menjelajahi sumber belajar yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang bermakna. Yang keempat, tugas yang multidisiplin dan otentik dengan koneksi ke dunia nyata. Yang kelima, penilaian yang berkelanjutan dan berbasis kinerja. Dan yang keenam, produk juga dibagikan dengan audiens atau siswa di luar lingkungan kelas sehingga mereka dapat menambah pengetahuannya secara mandiri. Engage learning atau pembelajaran yang terlibat juga membutuhkan koneksi kognitif dan afektif pelajar. Gagne dan Driscoll menyatakan bahwa kondisi eksternal berikut diperlukan untuk memaksimalkan pembelajaran. Apa saja? Yang pertama, strategi dijelaskan atau didemonstrasikan. Yang kedua, tersedia banyak kesempatan untuk komunikasi dan strategi demonstrasi. Yang ketiga, menggabungkan strategi dan sifat dari keterlibatan pembelajaran yang memiliki keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, umpan balik yang informatif sangat diperlukan untuk mengasah kreativitas dan kinerja pelajar yang terlibat. Yang kelima, tersedia lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, terdapat kesempatan untuk melakukan self-assessment. Guiding learners to engage online. Proses adaptasi antara guru dan siswa dari pembelajaran yang konvensional menjadi pembelajaran online tentu tidaklah mudah. Berikut saya akan menjelaskan panduan yang dapat digunakan oleh guru agar peserta didik dapat terlibat secara aktif di kelas online. Yang dimana di sini terdapat fase keterlibatan dalam pembelajaran atau phase of engagement. Yang pertama yaitu learner role. Di sini pelajar merupakan sebagai newcomer atau pendatang, yang dimana maksudnya di sini adalah pelajar itu sendiri merupakan orang baru yang akan melaksanakan pembelajaran secara online. Adapun peran guru atau pendidik di sini adalah sebagai
Sosial negosiator atau negosiasi sosial, yang dimana pada fase ini akan dilakukan selama 1-2 minggu. Dan bagaimana prosesnya? Proses di fase ini yaitu guru menyediakan kegiatan yang tentunya interaktif sehingga membantu siswa untuk mengenal satu sama lain seperti perkenalan ya, contohnya seperti itu. Dan juga guru mengungkapkan harapan apa sih yang diharapin dalam keterlibatan di kelas virtual ini atau kelas online ini dan memberikan orientasi. Dan juga pada fase ini guru dan siswa sama-sama berkomitmen untuk membuat aturan bersama di dalam kelas. Contoh pada fase 1 ini yaitu seperti melakukan ice breaking, kedua perkenalan individu, ketiga seperti tentang diskusi, tentang isu-isu komunitas seperti etika berinternet di ruang virtual. Ini semua dibahas pada fase pertama. Dan yang kedua, di mana pelajar di sini sudah menjadi kooperator dan guru menjadi perancang kegiatan yang terstruktur. Fase ini juga berjalan dari minggu ketiga sampai minggu keempat. Bentuk proses kegiatannya yaitu guru membentuk siswa berpasangan dan menyediakan kegiatan yang membutuhkan pemikiran yang kritis, refleksi, dan berbagi ide. Contohnya seperti peer review dan kritik aktivitas. Yang dimana di sini memungkinkan siswa untuk membangun bonding antara temannya dan juga membangun rasa kerjasama dan kooperatif. Masuk ke fase ketiga yang dimana di sini peran siswa yaitu menjadi seorang kolaborator dan guru menjadi fasilitator, yang dimana pada fase ini masuk ke fase minggu kelima sampai minggu keenam. Adapun kegiatan atau prosesnya, di sini guru memberikan kegiatan yang membutuhkan kelompok kecil untuk saling berkolaborasi dan memecahkan masalah dan merefleksikan pengalaman. Contohnya seperti diskusi tentang konten pembelajaran, bisa juga seperti bermain peran, debat, dan jigsaw. Ini disesuaikan ya dengan kegiatan yang ada di kelas. Masuk ke minggu keempat. Di sini peran peserta didik sebagai penggagas atau sebagai partner. Dan peran guru di sini sebagai komunitas anggota. Yang di sini terjadi pada minggu ke-7 hingga minggu ke-16. Kegiatan ini dirancang sendiri oleh siswa dan dipimpin sendiri oleh siswa, di mana di kegiatan kali ini siswa dibimbing untuk membangun rasa leadership-nya. Dan di dalam fase ini, guru juga berpartisipasi, tapi tidak sebagai orang yang mendominasi, tetapi guru berpartisipasi dalam lingkungan belajar sebagaimana seperti anggota komunitas belajar lainnya atau berbaur dengan siswa. Seperti di sini siswa sendirilah yang menghasilkan pengetahuan. Contohnya, proses kegiatannya yaitu presentasi kelompok atau proyek, diskusi yang difasilitasi sendiri oleh peserta didik. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa setiap aktivitas dan fase yang telah saya sebutkan tadi tidak boleh ada yang terlewat. Lalu bagaimana ya jika kondisinya siswa ini sudah pernah berpengalaman atau bukan newcomer di dalam kelas online? Apakah boleh untuk melewati setiap fase-fasenya? Nah, jawabannya yaitu, meskipun peserta didik tersebut telah terbiasa dengan kelas online atau mengikuti kelas daring, di sini setiap fase sangat disarankan untuk dilewati sesuai dengan urutannya. Walaupun sangat boleh untuk dimungkinkan bergerak lebih cepat gitu. Mungkin hanya cukup 1 minggu atau kegiatan-kegiatannya ada yang dipangkas, tapi tetap berdasarkan struktur fase-fase yang telah disebutkan tadi. Atau setidaknya, guru menggunakan satu aktivitas dari setiap fase. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke chapter yang kedua, yaitu Designing Online Engagement. Pada chapter ini, saya akan membahas yang pertama, Adapting Classroom-Based Activities, kemudian Meeting the Needs of Online Learners, dan yang ketiga yaitu Choosing an Effective Communication Tool. Yang pertama yaitu Adapting Classroom-Based Activities atau menyesuaikan kegiatan berbasis ruang kelas.
Untuk menentukan apakah aktivitas di kelas konvensional dapat diadaptasi ke dalam kelas online, seluruh kegiatan aktivitas harus terlebih dahulu diamati dan diteliti untuk melihat apakah aktivitas tersebut memenuhi tujuan dan outcome dari kelas online. Setiap aktivitas yang akan digunakan untuk kelas online yang engage atau dalam hal ini adalah memiliki proses keterlibatan aktif antara guru dan siswa, maka seluruh aktivitas harus dianalisis sebagai pertimbangan seberapa tepat aktivitas tersebut dan bagaimana kegiatan ini akan berkontribusi untuk digunakan dalam lingkungan belajar online. Berikut ini beberapa elemen pertanyaan yang dapat kamu gunakan sebagai bahan analisis. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang akankah kegiatan tersebut membantu pelajar menggunakan media online? Kemudian, apakah kegiatan tersebut membantu terjalinnya proses sosial yang baik di komunitas belajar? Yang ketiga, apa jenis interaksi atau kolaborasi antara siswa terjadi? Yang keempat, apakah refleksi diperlukan? Dan yang terakhir, apakah jika terjadi masalah dapat diselesaikan? Ada beberapa aktivitas yang dapat dengan mudah diubah dari interaksi tatap muka menjadi kelas online. Aktivitas tersebut yaitu yang pertama brainstorming dan yang kedua adalah interaksi kelompok kecil. Interaksi kelompok kecil dapat difasilitasi dengan melakukan diskusi yang ditugaskan untuk setiap kelompok, dengan guru berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk memantau dan memberikan masukan atau komentar dari masing-masing kelompok. Hal ini sama seperti yang biasa dilakukan pada kelas konvensional atau tatap muka. Meeting the needs of online learner. Bagi banyak siswa, pengalaman pertama mereka dalam mengikuti kelas online pasti sangat melelahkan. Nah, ini ada kunci agar bagaimana menciptakan pengalaman positif bagi siswa adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka dan kemudian membuat kegiatan yang berhubungan dengan gaya belajar mereka. Ini juga berarti bahwa guru sebagai fasilitator di sini siap untuk menyesuaikan berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Misalnya, pertanyaan diskusi dapat dimodifikasi atau ditambahkan berdasarkan keragaman komunitas siswa. Topik proyek juga dapat dipilih oleh peserta didik daripada ditugaskan langsung oleh guru. Kemudian, pertanyaan diskusi juga dapat dimodifikasi atau ditambahkan berdasarkan keragaman komunitas belajar. Dan topik proyek di sini dapat dipilih oleh siswa daripada ditugaskan oleh guru. Hal ini dapat membuat peserta didik agar lebih bersemangat dalam melakukan proyek yang dilaksanakan. Salah satu aspek mendasar dalam memenuhi kebutuhan pembelajar online adalah memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Komunikasi online membutuhkan waktu lebih lama daripada komunikasi kelas konvensional. Oleh karena itu, lebih banyak waktu harus diberikan dalam rencana pembelajaran untuk kegiatan yang membutuhkan interaksi online di antara siswa daripada yang mungkin disediakan dalam rencana kursus kelas tatap muka. Selanjutnya, choosing an effective communication tool atau memilih alat komunikasi yang efektif. Meskipun di sini teknologi tidak boleh menjadi satu-satunya fokus utama saat merencanakan suatu kegiatan, tetapi memilih cara yang paling efektif untuk melakukan kegiatan pembelajaran akan menjadi kontributor penting bagi keberhasilan suatu pembelajaran. Misalnya seperti pengumuman, dokumen kursus, dan CD-ROM adalah alat siaran yang menyediakan komunikasi satu arah dari inisiator atau membuat informasi kepada penerima informasi. Sebaliknya, alat yang interaktif di sini seperti papan diskusi, ruang obrolan, dan email memungkinkan terjadinya pertukaran komunikasi. Komunikasi juga dapat bersifat publik atau private. Misalnya, pengumuman adalah komunikasi yang publik, sedangkan pesan dan email adalah bentuk komunikasi yang lebih pribadi. Berikut tabel 2.1 merupakan contoh alat yang dapat digunakan sebagai komunikasi online. Dan guru bisa melaksanakan atau menerapkan menggunakan berbagai alat komunikasi ini sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran online. Pembelajaran online sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron atau komunikasi real time terjadi pada waktu yang sama untuk semua peserta atau siswa, sedangkan komunikasi asinkron terjadi pada waktu yang bervariasi.
Banyak pendidik menyukai interaksi sinkron karena mereka dipengaruhi oleh paradigma kelas. Seringkali guru atau instruktur di sini mencoba untuk meniru kelas tatap muka atau kelas konvensional di lingkungan online karena sulit untuk membayangkan bagaimana satu kegiatan bekerja ketika peserta didik tidak berpartisipasi pada waktu yang sama atau di ruang yang sama. Namun, ada beberapa situasi di mana aktivitas sinkron adalah pilihan yang paling efektif, seperti saat melakukan pertemuan tim atau saat membangun konsensus kelompok. Tetapi kegiatan sinkron juga memerlukan banyak sekali tantangan. Contohnya yaitu ketika mencoba mengkoordinasikan waktu pertemuan, seringkali sulit untuk menemukan waktu yang sama, waktu yang tepat antar komunitas. Pertimbangan lain adalah struktur diskusi. Beberapa topik diskusi biasanya dalam komunikasi sinkron ini bisa langsung dibahas secara bersamaan, tidak teratur, tidak terorganisir, karena setiap komunitas itu kan bisa langsung mengaspirasikan pendapatnya gitu. Jadi di sini akan menyebabkan tidak kondusif suatu diskusi tersebut. Untuk menghindari masalah ini, fasilitator dapat membatasi diskusi pada satu topik dan pada satu waktu tertentu dan memastikan bahwa topik yang satu sudah dibahas dan sudah dikomentari oleh seluruh peserta sebelum topik selanjutnya dibahas. Kesulitan lainnya bagi pelajar yang terlibat dalam aktivitas sinkron ini yaitu ketika terjadi gangguan teknologi, misalnya seperti gangguan sinyal internet ataupun mengalami kehabisan kuota. Selanjutnya yaitu komunikasi asinkron. Komunikasi asinkron memiliki banyak manfaat. Kegiatan asinkron juga membutuhkan atau memungkinkan instruktur atau guru dan siswa untuk berkomunikasi pada waktu mereka yang paling produktif sepanjang harinya, ketika pikiran paling jernih dan paling fresh. Siswa juga dapat memilih sendiri untuk belajar di momen yang paling tepat bagi diri mereka. Tidak seperti kegiatan sinkron, kegiatan asinkron memungkinkan setiap suara untuk didengar, baik dalam kelompok kecil atau besar. Hal ini membantu peserta didik atau siswa untuk merasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas belajar dan meningkatkan motivasi mereka untuk berinteraksi dalam kelas online. Pembelajaran asinkron juga membuat siswa untuk berpikir lebih dalam dan kritis saat melakukan pembelajaran. Kenapa? Karena pada pembelajaran asinkron ini, siswa dapat menghasilkan kedalaman pembelajaran yang jauh lebih besar daripada yang biasanya terjadi dalam aktivitas sinkron. Untuk itu, seorang guru dapat memilih alat komunikasi yang tepat berdasarkan sifat aktivitasnya. Baik sinkron maupun asinkron juga dapat digunakan secara bersamaan. Misalnya ketika diskusi kelompok dapat dilakukan secara asinkron, sedangkan pertemuan tim dapat dilakukan secara sinkron. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga pembahasan ini dapat difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.